Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 20, 2021. Nama jalan Mustafa Kemal perlu dipertimbangkan secara matang. Bagi umat Islam, baik di Indonesia dan di dunia pada umumnya, pasti mengenal siapa Mustafa Kemal Atatürk itu. Dia adalah seorang yang telah menghancurkan Islam di Turki di era Kesultanan Turki Utsmani atau yang dikenal dengan Ottoman. Kini jasadnya sudah terbujur kaku dan tidak diterima bumi. Baru-baru ini namanya kembali diangkat di layar kaca. Dikutip dari liputan6.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah berencana mengubah salah satu nama jalan di kawasan Menteng Jakarta Pusat menjadi nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk. Dia menyebut pemerintah Turki juga siap menyediakan satu jalan untuk diisi dengan nama tokoh dari Indonesia. Jadi memang ada keinginan dari kita, dari pemerintah Turki, agar ada nama dari kita yang di Turki dan juga nama tokoh dari Turki, jadi sama-sama, kata Riza di dalam ramalan tersebut. Rencana ini sangat tidak rasional dan tentunya banyak menuai protes dari kalangan khususnya pada tokoh Islam. Bagaimana tidak? Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang keturunan Yahudi Tesalonika atau Yahudi Dumamah. Lahir 19 Mei 1881 Selanik, Kesultanan Utsmaniyah, sekarang Tesalonika, Yunani. Mustafa Kemal Atatürk meninggal 10 November 1938 di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turk. Nama lain Mustafa Kemal Atatürk adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Disebut demikian karena dia seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Gazi adalah istilah Arab yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang terlibat dalam ghazwa, yang berarti ekspedisi militer atau serangan. Setelah bangkitnya Islam, konotasinya dalam peperangan religius berubah. Istilah yang terkait yaitu ghazwa adalah bentuk singulatif yang berarti pertempuran atau ekspedisi militer yang seringkali dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Mustafa Kemal merupakan komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu, Mustafa Kemal Atatürk memiliki rencana-rencana untuk memecah negara Turki, kemudian memimpin gerakan nasional Turki yang dikenal dengan Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki sebagai presiden pertama. Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, pada 24 November 1934. Kebiadaban Mustafa Kemal Atatürk bisa dilihat dari aturan yang diterapkan pada saat menjadi presiden pertama Turki. Banyak aturan yang mendiskreditkan atau menzalimi kaum muslim diantaranya, penghapusan aturan pemakaian hijab bagi kaum muslimah, aturan azan dari bahasa Arab yang diganti menjadi bahasa Turki. Bahkan sebelum itu, Mustafa Kemal Atatürk telah berbuat aniaya dan mengasingkan Khalifah Abdul Hamid II sebagai khalifah terakhir. Pada tahun 1937, Mustafa Kemal Atatürk didiagnosa mengidap penyakit sirosis hati dan diakhiri dengan kematian yang mengenaskan. Bahkan jasadnya tidak diterima oleh bumi dan harus dicor terlebih dahulu agar bisa dikuburkan. Jauh sebelum itu, 1453, Turki yang dulunya adalah bagian dari Romawi Timur ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Dengan bermulakan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, saat kami menulis di sekeliling Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau ditanya tentang kota manakah dari kedua kota yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Maka Rasulullah SAW menjawab, kotanya Heraklius akan dibebaskan terlebih dahulu, maksudnya adalah Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik amir atau khalifah adalah amir atau khalifah yang memimpin penaklukannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Hakim. Pengkhianatan atas kaum muslimin dan keberhasilannya meruntuhkan daulah Islam 3 Maret 1924 membuat kaum muslimin hari ini bercerai-berai dan terpecah belah. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sebagai tokoh sekuler, Mustafa Kemal Atatürk telah mengganti sistem pemerintahan Islam menjadi sistem pemerintahan republik, meruntuhkan daulah Islam Turki Utsmaniyah yang imbasnya masih merembet ke negeri-negeri kaum muslimin hingga hari ini.
MUI dan umat Islam seharusnya tidak hanya menolak menggunakan nama Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan, akan tetapi menolak seluruh ide atau faham yang dibawa bersamanya, yakni sekularisme, liberalisme, yang dengannya umat Islam terjauhkan dari ajaran agama yang sesungguhnya. Maka banyak tokoh-tokoh pemimpin Islam yang bisa dijadikan sebagai panutan, bahkan banyak berkontribusi untuk kaum muslimin di wilayah Indonesia seperti misal Khalifah Abdul Hamid II. Untuk itu, rencana Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengganti nama jalan di kawasan Menteng menjadi hal yang seharusnya perlu dipertimbangkan kembali. Mengingat Mustafa Kemal adalah tokoh yang menentukan daulah Islam. Alam bisawab.